Kalau saya melihat secara pribadi, saya melihat bahwa ada kepentingan politik dalam pemberian bintang ini, bukan serta-merta kepentingan bahwa ini orang yang berjasa kepada negara atau diapresiasi, tidak. Saya melihat bahwa ada kepentingan politik, karena dua orang ini lebih pada tokoh-tokoh politik yang saat ini selalu mengkritisi. Di sisi positifnya, saya melihat bahwa Pak Jokowi adalah seorang negarawan yang besar. Dia bahkan memberikan penghargaan kepada orang yang menjadi oposisi dan mengkritik beliau, tidak hanya dengan cara intensif, tapi secara keras. Netizen, senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Dan hari ini saya sudah bersama dengan pakar intelijen Stanislaus Rianta. Halo Pak Stanis. Halo Mbak, apa kabar? Kabar baik, Pak Stanis, gimana kabarnya Pak? Sehat Mbak, sehat. Sehat ya. Pak, hari ini kita mau bahas tentang politikus Partai Gelora Fachri Hamzah dan politikus Partai Gerindra Fadlizon yang akan menerima penghargaan Bintang Mahaputra Nararia dari Presiden Jokowi. Nah, seperti kita tahu, Bintang Mahaputra Nararia sendiri adalah bintang penghargaan dari Presiden kepada warga sipil yang dianggap telah berjasa secara luar biasa. Ini diberikan secara rutin dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia ya. Nah, Pak, penghargaan yang akan diberikan kepada Fachri Hamzah dan Fadlizon ini menuai polemik karena selama ini mereka berdua dianggap berseberangan dengan pemerintah. Ini bagaimana tanggapan Pak Stanis? Ya, ini sebenarnya menjadi polemik seru ketika Pak Mahfud membuat tweet dan menyebutkan kedua orang ini akan menerima penghargaan. Dan langsung ramai karena masyarakat terutama orang yang menjadi pendukung mungkin Pak Jokowi, dia akan melihat bahwa kedua orang ini selalu berseberangan. Dan ternyata setelah dicek tidak hanya dua orang ini yang menerima penghargaan, ada beberapa dan itu adalah pimpinan-pimpinan dari DPR MPR. Namun kenapa yang di-tweet hanya dua orang ini, Pak Mahfud ini yang menjadi aneh, dan saya melihat sih menjadi gaduh di media sosial dan di media massa juga gaduh, tapi istana tentu berargumen ya bahwa ini sudah sesuai prosedur. Sesmil juga menyatakan ini sudah melewati tahapan-tahapan yang sesuai, dan kalau kita lihat ini kan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang tanda kehormatan. Jadi secara prosedural dipenuhi, dilewati, tetapi orang akan melihat menjadi asas kepatutannya. Apakah ini patut untuk seperti ini? Lalu orang mulai membanding-bandingkan bagaimana dengan pejuang-pejuang lain seperti TNI yang berjuang di perbatasan, yang ikut mengajar, bagaimana dengan tenaga kesehatan yang akhirnya sampai mengorbankan nyawa, ramai. Nah, kita lihat dulu sebenarnya ini kan hak prerogatif presiden sebenarnya, hak prerogatif presiden. Apakah presiden akan memberikan ini kepada siapapun, itu menjadi beliau, dan asal sesuai syarat-syarat tentu akan dipenuhi. Cuman baru kali ini memang saya lihat bahwa Bintang Mahaputra Nararia ini menjadi sangat gaduh dan menjadi polemik. Kalau saya melihat secara pribadi, saya melihat bahwa ada kepentingan politik dalam pemberian bintang ini, bukan serta-merta kepentingan bahwa ini orang yang berjasa kepada negara atau diapresiasi, tidak. Saya melihat bahwa ada kepentingan politik, karena dua orang ini lebih pada tokoh-tokoh politik yang saat ini selalu mengkritisi. Di sisi positifnya, saya melihat bahwa Pak Jokowi adalah seorang negarawan yang besar. Dia bahkan memberikan penghargaan kepada orang yang menjadi oposisi dan mengkritik beliau, tidak hanya dengan cara intensif, tapi secara keras. Kata-kata Fachri cukup keras ketika mengkritik Pak Jokowi. Pak Fadlizon juga cukup keras. Nah, saya melihat bahwa ini adalah sisi negarawannya Pak Jokowi yang mau mengangkat orang-orang di oposisi, walaupun mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, saya lihat seperti itu. Berarti menurut Bapak ada kemungkinan bahwa pemberian penghargaan ini bagian dari cara Jokowi untuk merangkul dua orang itu, Pak? Pasti, walaupun itu memenuhi syarat, misalnya secara administrasi memenuhi syarat orang yang layak diberi penghargaan, dan ini kan diberikan penghargaan kepada pimpinan lembaga negara yang sudah menunaikan tugasnya diberi penghargaan. Ya itu benar, secara normal benar dan sah-sah saja gitu loh. Tapi ketika melihat tweet Pak Mahfud, kenapa hanya dua orang ini disampaikan, kemudian publik mulai gaduh. Saya melihat memang Pak Jokowi merangkul dan juga melihat respon publik. Saya juga melihat ini ditunjukkan ke publik ini loh. Ketika Anda diberi penghargaan, ternyata responnya seperti ini loh.
Jadi memang ada kepentingan politik, tetapi juga ada kepentingan untuk merangkul oposisi, karena harmonisasi mungkin juga penting dalam satu pembangunan, walaupun kritik tetap harus dilakukan. Saya setuju kritik dilakukan, jangan sampai pemerintah tidak punya kritik, dan itu fungsi dari DPR. DPR kan ada fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, mungkin bagian dari pengawasan ya. Ketika mungkin dua orang ini dianggap berjasa karena telah melakukan fungsi pengawasan dengan baik, ya itu sah-sah saja. Nah, itu dia Pak Stanis. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan bahwa publik marah gitu ya. Nah, menurut Anda sendiri Pak, apakah Jokowi dan orang-orang yang memberikan masukan sudah mempertimbangkan dengan matang akibat dari pemberian penghargaan ini? Misalnya relawan atau pendukung Jokowi akan marah atau tidak suka atau gimana gitu Pak? Ya, pasti itu sudah dipertimbangkan. Pertimbangannya salah satunya kalau di jawaban-jawaban secara normatif kan sudah memenuhi syarat. Mungkin ya ini kali ini pada tahun ini penghargaan diberikan kepada pimpinan lembaga negara yang sudah menunaikan tugasnya. Oke, itu syarat terpenuhi gitu loh. Tetapi saya kira perlu dikomunikasikan lagi kepada publik supaya nilai sakral dari bintang Mahaputra ini tidak turun. Ini penting dikomunikasikan kepada publik. Ini loh, ini jasa-jasa mereka berdua adalah seperti ini. Mereka memberikan kritik kepada negara, kepada presiden dengan sangat baik, sangat intens. Ini perlu dijelaskan itu loh, sehingga kritik-kritik seperti itu ternyata menjadi bahan perubahan pemerintah misalnya. Disampaikan kepada publik, karena publik saya lihat ada yang emosional, terutama pendukung-pendukung garis kerasnya Pak Jokowi yang emosional. Mereka yang merasa mendukung, mereka merasa berada di barisannya Pak Jokowi, mungkin tidak mendapat apa-apa, atau ini kok malah yang oposisi malah mendapat penghargaan. Nah, biasanya membanding-bandingkan seperti itu. Oke, Pak Stanis, sebenarnya penghargaan ini ditujukan kepada mantan pimpinan DPR periode lalu. Selain Fahri dan Fadli juga ada Bambang Susatyo, Utut Adianto, dan Agus Hermanto. Nah, menurut Pak Stanis, apakah strategi ini adalah strategi pemerintah menyamarkan cara menuju ke Fahri dan Fadli dengan kamuflase penghargaan ke pimpinan DPR periode lalu, Pak? Orang berpendapat seperti itu sah-sah saja, terutama ketika melihat tweetnya Pak Mahfud. Tweetnya Pak Mahfud kan menyebut dua orang itu, padahal kan semua pimpinan harusnya mendapat. Kalau tweetnya Pak Mahfud menyebutkan bahwa pemerintah kali ini akan memberikan kepada mantan pimpinan lembaga negara periode lalu dengan orangnya seperti ini, kira-kira orang akan clear kan. Tapi ketika yang disebut adalah dua orang tersebut, maka orang akan berpikir menjadi lebih dalam. Oh, ini ternyata merangkul oposisi, ini memperlakukan oposisi, itu tentu wajar. Seperti itu kan logika yang sangat masuk akal kan. Iya, jadi bebas aja ya Pak ya, mau berpendapat apa ya Pak? Ya, okay. Karena simbolnya sudah dikeluarkan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud sudah mengeluarkan simbol kan. Ini di melalui tweet itu disimbolkan ini dua orang. Kalau misalnya dikeluarkan semua, ya orang akan sepakat. Oh, ternyata semua pimpinan lembaga negara mendapat itu. Jadi framingnya adalah Pak Mahfud memframing ini oposisi. Gitu. Kalau sebaiknya memframingnya adalah lembaga negara, disebut semuanya. Oh iya. Oke, pertanyaan terakhir Pak Stanis, menurut dugaan Anda, apakah Fahri dan Fadli setelah mendapat penghargaan ini akan lebih soft ke pemerintah? Saya kira justru saya harapkan jangan soft. Kalau misalnya orang mengkritik diberi penghargaan terus soft, malah justru berbahaya bagi sebuah negara yang tanpa kritik. Kritik harus dijalankan, cuman menurut caranya harus soft. Mengkritik itu kan banyak cara. Kritik bisa pakai kajian akademis, bisa cara langsung. Tapi kritik tidak boleh personal. Kalau misalnya mengkritik personal presiden, ya itu tidak baik. Kritik apa tugas presiden sebagai presiden, kemudian kritik kebijakannya, solusinya apa, saya kira orang akan menerima dengan baik. Tapi kata-kata keras yang pernah dilontarkan atau mungkin nyinyiran yang pernah dikeluarkan itu akan membuat orang menjadi tidak simpatik. Kritiknya harus tetap jalan, tetapi mungkin caranya diperbaiki agar lebih diterima oleh semua orang. Oh, oke. Ya. Pak Stanis, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol sama Tagar TV. Ya. Sukses dan sehat selalu, ya. Pak. Ya, makasih, Mbak. Netizen, demikian pakar intelijen Stanislaus Rianta. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.